Halo Sobat Bola Bocor, kali ini saya akan membahas sedikit tentang Timnas U16, tim asuhan dari Coach Nova Arianto, salah satu asisten dari pelatih Sinteyong yang menjabat pelatih U16. Dan kemarin kita udah menyaksikan tim asuhan dari Coach Nova Arianto hanya mampu finish di peringkat 3 terbaik karena sebelumnya kalah melawan Timnas Australia ketika menuju perebutan tempat 1-2 teman-teman, atau partai puncak, partai final di Piala AFF U16 ini. Ya, di perebutan peringkat ketiga, Timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan dengan cukup meyakinkan, mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 5-0. Artinya untuk ukuran Vietnam, ya kita tidak sombong, kita udah mampu mengatasi Timnas Vietnam. Jadi kita ingin terus menjaga momentum ini, mulai dari level junior sampai senior, kita bisa terus mendominasi tim-tim dari Asia Tenggara. Meskipun di beberapa bulan mendatang nanti ada turnamen Piala AFF Senior, jadi Timnas Indonesia tentunya akan membagi skuad seniornya, karena Timnas Indonesia Senior juga akan melakoni laga yang cukup penting, yaitu kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia yang akan dilakoni oleh Timnas Senior ini. Dan tentunya Timnas Senior wajib memaksimalkan kesempatan yang ia miliki karena pintu Piala Dunia sudah di depan mata. Jika tim asuhan dari Coach Sinteyong ini mampu finish di urutan teratas atau runner up di grup C nanti, maka bisa dipastikan Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Dunia nanti teman-teman. Tapi tentunya itu tidak akan mudah karena teman-teman pasti paham dan tahu semua calon lawan-lawan Timnas Indonesia bukan kaleng-kaleng. Bisa dianggap di grup C ini, menurut saya ini adalah grup yang cukup berat teman-teman, karena di situ ada Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tapi namanya sepak bola, tidak ada yang tidak mungkin, dan kita hanya bisa memberikan dukungan yang positif dan berdoa supaya tim asuhan dari coaching atau timnas senior ini mampu melakukan tugasnya dengan baik di 10 laga nanti yang akan dilakoni di kualifikasi Piala Dunia ini, dan mendapatkan hasil-hasil terbaik teman-teman, karena kita tentunya ingin melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Tentunya itu akan menjadi sejarah baru untuk sepak bola nasional kita atau tim nasional kita, yaitu Timnas Indonesia mampu bermain di turnamen Piala Dunia teman-teman. Ya, kembali ke Timnas U16, meskipun tim asuhan dari Coach Nova Arianto ini hanya mampu finish di 3 terbaik, tapi tentunya kita wajib juga memberikan apresiasi kepada Coach Nova yang menukangi Timnas U16, karena secara permainan kita tidak kalah jauh dengan Timnas Australia. Tapi ya lagi-lagi karena salah satu pemain dari Timnas U16 mendapatkan kartu merah, jadi Timnas Australia begitu mendominasi jalannya pertandingan dan banyak gol yang tercipta, karena gol akhir di pertandingan kemarin melawan Timnas Australia yaitu skor 3-5. Kita mampu melawan meskipun dengan kekurangan pemain, tapi hasil akhir berpihak kepada Timnas Australia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini tentunya perjalanan bagi anak-anak muda ini untuk bisa menuju level tertinggi, karena di depan matanya akan ada turnamen yang lebih penting, yaitu Piala Asia U17, dan tentunya Timnas U16 ini akan menjalani terlebih dahulu kualifikasi Piala Asia U17 yang akan berlangsung di bulan Oktober nanti, melawan tuan rumah yaitu Kuwait, melawan Timnas Australia, melawan Kepulauan Mariana Utara. Semoga anak-anak dari Coach Nova ini mampu lolos ke putaran Piala Asia U17 nanti teman-teman. Itu harapan kita. Dan yang tak kalah penting, kita tentunya berharap anak-anak U16 ini
terus konsisten dan terus meningkat sampai usia-usia level tertinggi. Karena kita udah banyak menyaksikan teman-teman, ketika di level U16, U17, U19 banyak bakat-bakat yang kita lihat dari timnas Indonesia. Tapi ketika menuju level U23 sampai senior, ternyata anak-anak ini tidak bisa konsisten sampai senior. Bakat-bakat yang kita lihat di usia muda, di usia 16, di usia 19, tiba-tiba hilang entah kemana. Tidak mampu menembus timnas senior. Dan itu tentunya yang tidak kita ingin lihat. Ya, itulah mengapa Coach Nova Arianto tidak terlalu membebani timnas U16 untuk juara di turnamen AFF U16 ini, tapi tentunya dia ingin melihat sebagaimana anak-anak asuhnya menerapkan apa yang udah dipelajari sebelum turnamen ini. Dan ya, kita juga melihat banyak hasil yang baik, tapi tentunya masih banyak juga PR yang harus dikerjakan oleh Coach Nova bersama timnas U16 ini, karena kita melihat pertandingan kemarin masih banyak keputusan-keputusan atau masih banyak pemain-pemain dari timnas U16 yang terlihat individualis teman-teman, karena ingin lebih menonjol di dalam satu tim. Ya, kita melihat juga ada pemain tim 16 yang menjadi pemain terbaik di turnamen ini, yaitu Goli. Mudah-mudahan anak muda ini bisa menjaga momentum ini, bisa terus konsisten sampai level senior, dan bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia senior nanti ketika dia mencapai level usia senior. Itu yang tentunya kita harapkan dari pemain-pemain usia muda ini bersama timnas Indonesia. Karena Pak Erick Thohir juga menginginkan pembentukan timnas yang berjenjang. Bukan nanti karena habis timnas senior ini yang kita udah lihat, udah cukup baik, udah menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tapi ketika masa-masa timnas senior ini habis, kita baru mau membangun lagi. Tentunya itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Makanya di kepemimpinan Pak Erick Thohir ini ingin membentuk timnas yang berjenjang, yang memang bisa saling mengisi di level-level tertentu. Mulai dari level U16, U17, U19, U20, U23 sampai senior. Jadi timnas tetap bisa terus konsisten beberapa tahun ke depan, karena pembinaan usia mudanya cukup bagus. Dan tentunya kita berharap di level liga juga begitu, lebih baik lagi, sehingga liga kita juga mampu menghasilkan pemain-pemain terbaik yang bisa dipanggil ke timnas Indonesia untuk berlaga di turnamen-turnamen penting di masa depan teman-teman. Itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi selamat untuk Coach Nova Arianto, meskipun hanya mampu finish di urutan ketiga terbaik, tapi yang lebih penting yaitu menjaga anak-anak ini supaya konsisten dan terus meningkatkan kapasitasnya, levelnya untuk bermain di turnamen-turnamen lebih tinggi seperti Piala Asia, Piala Dunia U20, U19. Itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan anak-anak U16 ini bisa terus konsisten sampai timnas senior nanti teman-teman. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy. No baper-baper. Bye-bye.